Selamat datang di Bola Jimbul. Manchester City meraih kemenangan 3-1 atas Brentford Senin malam. Di awal laga, Brentford memimpin terlebih dahulu melalui Neil Maupay pada menit ke-21 setelah berlari sendirian di garis pertahanan City. City berhasil menyamakan skor di injury time babak pertama ketika Foden mencetak gol dari jarak dekat. Foden kembali membawa City unggul setelah Kevin De Bruyne memberikan umpan silang sempurna pada menit ke-53. Phil Foden berhasil melesakkan hat-trick setelah bermain umpan 1-2 dengan Haaland pada menit ke-70. Hasil ini mendongkrak posisi City naik ke posisi 2 klasemen menempel Liverpool di posisi pertama. Roma mengalahkan Cagliari 4-0 di Serie A pada Senin malam untuk memperpanjang awal positif Daniel De Rossi. Pellegrini membuka skor setelah memanfaatkan sepak pojok saat laga baru berjalan 2 menit. Paulo Dybala menggandakan keunggulan Roma di menit 23 dari dalam kotak 16. Ia kemudian mencetak gol keduanya melalui titik putih menyusul handball pemain Cagliari. Dean Huijsen, bek Belanda berusia 19 tahun yang dipinjamkan dari Juventus, mencetak gol pertamanya untuk Roma ketika ia menyundur bola dari tendangan sudut hanya 5 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti. Roma kini berada di peringkat 5 terpaut 1 poin atas Atalanta di posisi keempat dan terpaut 11 poin dengan AC Milan di peringkat 3. PSIS Semarang berhasil mencuri 3 poin dari kandang Arema setelah menang dengan skor 1-4. Alfreanda Dewangga melesakkan 2 gol dengan tendangan keras dari luar kotak penalti. Sementara Rian Adiansyah melakukan 2 placing untuk mencatatkan namanya di papan skor. Sementara Arema hanya mampu membalas lewat Charles Lokolingo berkat umpan 1-2 sentuhan. Persik Kediri mampu meraih poin penuh kala menjamu Bali United di Stadion Brawijaya Kediri dengan skor 1-0. Gol tunggal Macan Putih dicetak melalui penalti Renan Silva di menit 83 menyusul pelanggaran kepada striker Flavio Silva. Napoli telah mengkonfirmasi bahwa gelandang asal Polandia Piotr Zielinski akan dilepas oleh klub secara gratis musim panas nanti. Bersama Napoli, ia sudah mencatatkan 19 penampilan, 2 gol, dan 2 assist di Serie A musim ini. Dikabarkan, Inter Milan sedang dalam proses menjajaki untuk merekrut sang pemain dengan status bebas transfer. Dilansir dari Fabrizio Romano, kesepakatan Inter dan Zielinski sudah semakin dekat untuk terwujud. Dan ia akan bergabung dengan Inter setelah kontraknya berakhir akhir musim nanti. Manchester City akan mendatangkan bintang baru La Liga, Savio. Pemain asal Brasil itu direkrut dari Girona yang merupakan tim saudara satu grup kepemilikan dengan Manchester City. Bersama Girona, ia sudah mencatatkan 27 penampilan, melesakkan 7 gol dan 7 assist di semua kompetisi. Jordania secara mengejutkan berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 2-0 di semifinal Piala Asia. Mereka berhasil mengukir sejarah dengan melaju ke partai final Piala Asia untuk pertama kalinya. Jordania mencetak gol pertama melalui Al-Naimat yang mencip bola melewati kiper Korea setelah build-up Korea gagal pada menit 53. Berselang 13 menit Al-Ta'amari melakukan aksi individu dan mencetak gol yang seakan sudah menempatkan satu kaki mereka di partai final. Tertinggal 2 gol membuat Son Heung-min dan kawan-kawan mengepung pertahanan Jordania namun tak mampu menembus gawang mereka. Mereka pun tertunduk ketika wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Dewa United gagal meraih poin penuh kala mereka ditahan imbang oleh tamunya, Barito Putra 2-2. 2 gol Dewa United dicetak sama-sama melalui titik putih menyusul 2 handball pemain Barito Putra. Sementara gol balasan dari Barito Putra dicetak oleh Nathanael Siringoringo dari luar kotak penalti dan tendangan Gustavo Tocantins membuat kedudukan imbang 2-2. Di pertandingan lain, hasil imbang 2-2 juga didapati oleh Madura United dan Rans Nusantara FC sore tadi. Madura unggul lebih dahulu oleh sontekan Dalberto. Rans kemudian menyamakan kedudukan lewat sontekan Tavinho dari jarak dekat. Mereka justru berbalik unggul melalui Marwoka dengan tendangan placingnya. Namun, tendangan indah Francisco Rivera di injury time babak kedua memupus asa Rans Nusantara untuk meraih 3 poin. Sementara itu, hasil berbeda justru didapatkan pada pertandingan Borneo FC melawan Persija Jakarta dengan kemenangan pesut Etam 3-1.
Gol pertama Borneo dicetak oleh Muhammad Syihran yang melakukan aksi individu setelah berhasil mencuri bola dari Hansa Muyama. 2 menit setelah kick-off babak kedua dimulai, umpan silang Lillipali berhasil dikonversi menjadi sundulan oleh Liljan Pluim dan menggandakan keunggulan Borneo. Di menit 82, Komang Teguh juga mencetak gol dengan sundulan. Persija hanya mampu membalaskan 1 gol melalui Gustavo Almeida di injury time babak kedua. Pantau terus informasi sepak bola, transfer pemain, jadwal live, dan hasil pertandingan tim kesayangan kamu, hanya di Bola Timbul. Salam.